Halo, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, saya kembali streaming video di sini ya di program Jack Hear the Bible. Ya, saya Jack dan jika saudara menonton video ini, saudara akan mengikuti eh, pendengaran akan suara Alkitab. Ya, jadi nanti bersama-sama saya kita sama-sama mendengarkan suara Alkitab. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Ya, semoga ini kualitas daripada videonya dan suaranya boleh berjalan dengan baik. Ya, saudara-saudara, eh, pada saat eh, kemarin itu memang ada kondisi yang kurang bagus, suara saya hilang di awal. Maka dari itu saya akan jelaskan sedikit tentang program daripada video streaming ini. Video streaming ini supaya setiap orang-orang yang boleh punya kesibukan yang sukar membaca, kita boleh dalam video streaming ini bisa dengar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, video video streaming online ini juga supaya saudara yang mendengarkan boleh diajak giat untuk mendengarkan firman Tuhan, tekun dalam mendengar firman Tuhan, sehingga saudara boleh dibentuk dalam kerohanian yang baik. Situasi yang sukar sekarang, wabah corona yang membuat kebiasaan kita menjadi buruk, sering membuat kita susah dalam menurun dalam hal jasmani, juga menurun juga dalam hal rohani. Nah, dari itu saya pikir mungkin saya tidak bisa meningkatkan dalam hal jasmani, tapi diri saya punya kerinduan untuk bisa menjadi alat untuk saudara bisa bertemu dalam hal rohani. Nah, program Jack Hear the Bible ini adalah program mendengarkan suara Alkitab rutinitas setiap hari. Ya, saya akan streaming setiap harinya jam 7 malam. Ya, berbahagialah saudara yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan pada saat ini saya akan membawa saudara untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, dalam pendengaran firman Tuhan ini ada yang menarik. Ini bukan pembacaan firman Tuhan biasa. Saya memakai suatu suara Alkitab yang sangat baik dalam pembacaannya. Pembacaannya bukan pembacaan biasa, tapi dengan cara ekspresi yang sesuai dengan latar belakang Alkitab itu. Jadi ada suara-suara yang menggambarkan kejadian-kejadian yang ada dalam Alkitab. Nah, itu bagus. Saudara bisa juga nikmati dengan cari website YouTube di mana suara Alkitab itu ada. Nama channelnya Alkitab Suara. Situ saudara bisa dengarkan sendiri. Tapi di sini ada perbedaan. Saya bukan hanya mendengar saya, tapi nanti saya akan berikan refleksi dari setiap pasalnya. Semoga dari refleksi itu kita bisa dapat merenungkan bersama-sama. Mana tahu ada yang selama ini kita tidak tahu. Ya, semoga kita makin bertumbuh dalam kebenaran. Nah, langsung saja sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya program streaming ini boleh berjalan dengan baik dan para pendengar boleh konsentrasi yang baik, mau menunjukkan suatu ketekunan dalam belajar firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah streaming ini, terangi hati kami, layakkan kami orang berdosa, kiranya dosa kami tidak menjadi penghalang. Pimpinlah kami dalam kebenaran firman Tuhan, ajarlah kami, dan seluruh perkataan biarlah Engkau boleh memberkati. Terangi hati kami, dan biarlah saat kami mengerti, kami boleh taat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan mulai dari hitungan beberapa detik untuk memulai dari awal.
Ya, 13 detik kita akan mulai dari awal untuk dengarkan Alkitab. Baik saudara, kita akan membaca kitab Kejadian. Kemarin kita baca kitab Kejadian dari pasal 1 sampai pasal 3. Dan pembacaan, maksud saya mendengar Alkitab suara sekarang adalah pasal 4 sampai pasal yang ke-6. Nah, bagi saudara-saudara yang belum mendengar pasal 1 sampai pasal 3, saudara bisa baca, ataupun saudara bisa juga ikuti streaming video ini yang lalu udah pernah di-upload juga, baik di YouTube, baik di Facebook. Saudara boleh dengarkan pasal 1 sampai pasal 3 sebelumnya, supaya saudara-saudara mengikuti video streaming ini, mengerti juga kejadian-kejadian yang ada pada kitab Kejadian ya. Yes, mari kita mulai pendengaran akan Alkitab dari pasal 4 sampai pasal 6. Saya akan persiapkan Alkitab suaranya. Kemudian manusia dengan Hawa, istrinya, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, mengandunglah perempuan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." kata Kain kepada Habel adiknya. "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?"
darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah, maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Silah juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya,
saudara-saudara, itu pembacaan pasal pertama. Ya, kita sama-sama sudah dengar Alkitab Suara. Saya sendiri baru menyadari ekspresi yang berbeda di dalam Alkitab Suara itu yang saya tidak pikirkan, yaitu ekspresi daripada Lamek. Lamek seperti kesakitan sedih itu. Saya pikir Lamek itu punya ekspresi yang jahat, karena ya Kain sudah membunuh Habel. Ya Lamek, kalau saya baca Alkitab sendiri sih, saya lihat Lamek itu seharusnya punya ekspresi yang sangat jahat, karena dia seperti soal-soal melebih-lebihkan 70 kali lipat. Kalau Kain itu hanya 7 kali lipat. Ya, tapi saya nggak tahu apakah itu betulan ekspresi yang sesuai. Ya, perlu dipelajari sih. Ya itulah kisah daripada pembunuhannya pertama di bumi, yaitu Kain membunuh Habel. Ini kejahatan manusia yang luar biasa. Setelah jatuh dalam dosa, maka keturunan-keturunan Adam pun berdosa, dan adanya pembunuhan. Iri hati karena persembahan diterima oleh Allah milik Habel, sedangkan milik Kain ditolak, membuat Kain membunuh Habel. Ya, ini adalah suatu kisah yang mengerikan ya, saudara membunuh saudara. Ya, menjadi pelajaran bagi kita supaya kita saling mengasihi. Kasihilah saudaramu ya, jangan iri hati. Kita akan mendengarkan pembacaan pasal 2. Saudara siap-siap mendengarkannya di pasal 2. Saya akan persiapkan. Pasal 5. Inilah daftar oleh Allah. Inilah daftar keturunan Adam. Inilah Adam. Pada waktu awal-awalnya agak macet. Manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun
setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalaleel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalaleel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet.
saya dengar tadi ada yang kasih tahu saya bahwa suaranya hilang. Ya, sekarang sudah bagus. Ya, biasalah kendala ya. Baik, kita dalam pembacaan pasal yang ke-6. Sebelum itu saya ulangi lagi, mungkin tidak mendengar, pada masa itu umur 900-an. Sekarang paling hebat umur 80 udah hebat dikatakan. Jadi ya umur manusia semakin lama semakin menurun. Ini menunjukkan memang akibat dosa manusia itu semakin merosot dalam hal jasmani. Upah dosa adalah maut. Menunjukkan bahwa memang dosa membuat kita semakin rusak dalam hal jasmani. Bukan hanya jasmani, tapi sebetulnya pada saat manusia jatuh dalam dosa, dia juga mati dalam rohani. Dosa membuat kita mati, baik mati dalam hal rohani, bisa juga mati dalam hal jasmani. Tinggal tunggu waktu. Ya, kita akan mendengar pembacaan pasal yang ke-6. Ketika manusia itu mulai bermuka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempernakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk.
sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, selesai ya. Pasal yang pasal yang ke-6 dibacakan. Ya, dalam pasal 3 kita lihat bahwa kejahatan manusia begitu hebat. Manusia hanya melakukan kejahatan, ya, bisa melakukan kejahatan semata-mata. Memang saat manusia bersama-sama dengan Allah, dia bisa hidup benar. Tapi setelah kejatuhan, seluruh keturunan Adam itu melakukan kejahatan. Bahkan mereka melakukan kejahatan semata-mata. Artinya apa semata-mata? Mereka apa? Hanya kejahatan-kejahatan. Ya, perbuatan-perbuatan jahat. Kalau kita lihat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan gambar rupa Allah, ya, sungguh baik. Tapi saat mereka hidup jauh daripada Tuhan, hidup melanggar perintah Tuhan, mereka akhirnya jatuh dalam kejahatan yang besar. Hidupnya jatuh, terpisah dari Allah, hidupnya berantakan. Ya, jadi bagi saudara yang hidup berantakan, hidup jahat, cepat-cepatlah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan, dikuduskan, dan dia diberikan Roh Kudus sehingga dia dapat melakukan hal-hal yang baik. Tanpa percaya Yesus, maka saudara akan melakukan segala sesuatu itu jahat semata-mata. Baik saudara-saudara, sekarang kita akan kuis ya. Kita sudah baca pasal 4, pasal 5, pasal 6,
saudara harus ingat apa yang telah saudara dengar. Firman Tuhan bukan hanya didengar, tapi diingat juga. Ya. Nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kuis. Ada 3. Kemarin sih ada 5 ya, karena 3. Jadi ada 3 pertanyaan saja. Ya, ada susah, ada yang gampang. Saudara, cara mengikuti kuis ini, saudara tulis soalnya, tulis jawabannya. Tulis nomor soalnya, tulis jawabannya, biar tidak susah saya melihatnya. Ya, jadi silakan saudara siap-siap taruh di kolom komentar, saudara siap-siap chat dan berikan jawaban saudara dengan cepat. Saya akan membacakan mungkin ya 5 kalau ada yang banyak nonton ini, 5 teratas yang mengikuti video streaming ini ya. 5 teratas jawaban yang benar ya. Semoga banyak yang berpartisipasi ya. Sudah dengar firman Tuhan, berpartisipasi dengan kuis ini, mengingat apa yang sudah dipelajari. Saya siapkan soalnya dulu. Ini cerita tentang Kain dan Habel. Bukan Kain dan Habel. Ceritanya tentang Kain saat dia merencanakan mau melakukan pembunuhan. Jadi semoga saudara ingat. Siap-siap pertanyaan nomor pertama. Tangan saudara sudah di handphone, siap-siap jawab, langsung ketik dulu nomor soalnya, nanti baru langsung jawab dan send, kirim tercepat ya. Ya, ini soalnya. Lengkapi ayat ini. Apakah kamu tidak akan titik-titik jika engkau berbuat baik, tapi jika engkau tidak berbuat baik, titik-titik, sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jawab titik-titik itu ya. Ada 2 kata situ. Kata yang pertama titik pertama dengan titik yang kedua itu. Segera kirimkan komentar saudara, jawaban saudara di kolom komentar. Ayo, dikit lagi waktunya. Ya, ini jawabannya ya. Ayo, siapa yang benar? Saya akan lihat jawaban siapa yang benar di kolom Facebook ya. Ya, yang pertama hanya 1 aja yang jawab ya. Mana yang lain ini?
Ya, gak ada yang sempurna ini. Ayo. Masih salah, masih salah. Vera Francisca salah, Julie Sistap salah. Masih salah, ayo. Vera Francisca benar. Ada satu yang benar, satunya salah. Julie Sistap juga. Satunya nggak dijawab ya. Ayo segera, saya udah kasih clue-cluenya. Segera kasih jawabannya ya. Ayo, antara Vera dan Julie Sistap. Perbaiki. Ayo, saya menunggunya. Vera benar 1, Julisi benar 1. Belum sempurna itu jawabannya. Esterly salah. Ya, Julie Sistap benar ya. Ya, Julie Sistap, kamu benar. Oke, sekarang siap-siap ya. Ini pertanyaan yang kedua. Ya, Kezia Ferry Olivia betul ya. Kejadian 4 ayat 7. Memang sudah ada tadi. Tadi kan sudah ditampilin ya. Masa nggak lama buatnya? Oke, sebentar saya siapkan. Siap-siap, ini pertanyaan kuis yang kedua. Langsung jawab ya. Benar atau salah Habel membunuh Kain? Langsung cepat. Benar atau salah? Jawabannya benar atau salah? Pertanyaan kedua. Ayo, waktunya sudah habis. Ya, Kezia benar. Benar. Kezia jawab benar. Aduh. Habel bunuh Kain. Benar. Aduh. Gak sungguh-sungguh ya. Perbuatannya salah. Iya, perbuatannya salah. Yang ditanya kalimat itu benar atau salah. Aduh, Esterly lagi benar. Aduh. Salah. Ya ampun. Yang benar itu Kain bunuh
Habel, bukan Habel bunuh Kain. Tadi ditanya benar atau salah, Habel bunuh Kain. Perhatikan dong soalnya. Masa Habel bunuh Kain? Dari mana ceritanya? Aduh, ngubah kitab suci nih ya. Oke. Siap-siap, ini soal nomor yang ketiga terakhir ya. Siapkan tangan saudara, ketik di kolom komentar. Oke, ini soal nomor yang ketiga terakhir. Jangan salah lagi. Jangan salah lagi ya, aduh. Rusak loh. Masa bisa salah? Oke, saya tampilkan soal yang ketiga. 1, 2, 3. Segera jawab. Lengkapi ayat ini ya. Tadi saya sudah singgung. Kecenderungan hati selalu membuahkan. Ayo, bentar lagi. Ini ya jawabannya, kejahatan. Tak usah pakai ditulis ayatnya sih, nggak apa-apa. Soalnya saya hanya kasih keterangan supaya saudara bisa cek sendiri. Oke, saya akan lihat jawaban saudara-saudara. Ya, Ulysses start, betul ya. Kamu benar-benar mendengar. Vera Francisca juga. Kesia juga, bagus ya. Kali ini betul ya. Yang tadi lucu ya, yang kedua ya. Tapi kayaknya saya akan ubah kuis ya, kurang menarik. Langsung ada jawabannya. Nanti saja jawabannya ya. Nanti saya tampilkan sendiri. Oke. Kiranya ini boleh memberkati saudara. Kita akan berdoa sebelum selesai ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh menikmati firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami juga menikmati games yang boleh memberikan kesegaran bagi kami untuk boleh mengingat firman Tuhan. Kami melihat kejahatan manusia begitu berat. Manusia melakukan kejahatan semata-mata. Kami bersyukur di mana Kristus boleh mati bagi kami sehingga kami boleh dikuduskan. Sehingga Roh Kudus boleh diberikan kepada kami membantu kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya para pendengar boleh bertumbuh dan biarlah ini boleh memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Berkati istirahat kami. Selanjutnya aktivitas kami biar Engkau boleh memberkati. Yang berdoa mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, hari Minggu, besok kan hari Minggu, mungkin hari Minggu, bukan mungkin sih, Minggu pasti akan ubah waktu. Mungkin jam 5
ya jam 5. Saya pikir jam 5 untuk streamingnya. Dan saya akan menunggu saudara untuk sama-sama dengarkan firman Tuhan jam 5 ya. Semoga saudara semangat dalam mengikutinya. Dan saya inginkan supaya saudara semakin hari semakin cintakan firman Tuhan, tekun baca firman Tuhan. Dan biarlah video streaming ini bisa memberkati saudara semakin disegarkan dalam hal rohani. Saya Jack, saudara ada di channel Jack Hear the Bible. Kiranya Tuhan memberkati saudara.